Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Istika Ayudia dengan NIM J1B0020027, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberitahukan sedikit kegiatan atau kontribusi saya dalam menyelesaikan tugas kelompok, yaitu meresum atau meringkas sebuah buku pada mata kuliah pertanian digital. Yang pertama, saya ikut serta membantu teman-teman kelompok saya dalam mencari dan menentukan buku yang akan kami gunakan sebagai bahan atau materi rangkuman. Adapun hasil diskusi yang telah dilakukan, yakni mengenai penentuan buku yang akan kelompok kami gunakan, serta pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok, di mana saya mendapatkan tugas, yakni meresum atau meringkas bab 9 dan bab 10 pada buku tersebut. Perlu diketahui, buku yang kelompok kami gunakan yakni buku yang berjudul Agricultural Drones: A Peaceful Pursuit yang diedit oleh Dr. Rahul Tyagi dan Dr. Amanpreet Kaur tahun 2019. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait materi atau bab yang saya dapatkan serta saya ringkas pada buku Agricultural Drones: A Peaceful Pursuit, yaitu pada bab 9 dan bab 10. Nah, pada bab 9 ini yang dibahas yaitu terkait aspek ekonomi serta regulasi drone pertanian, di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya drone saat ini telah dievaluasi di berbagai atau di banyak stasiun percobaan pertanian, yaitu untuk efisiensinya dalam menyelesaikan tugas. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar konsekuensi keuntungan serta kerugian yang akan diperoleh oleh para petani. Di mana pakar drone pertanian dari Kansas State University telah menyatakan bahwa yaitu pada suatu saat atau pada waktunya drone ini akan banyak dicari oleh para petani. Hal ini karena selain bentuk dan keberadaannya yang cukup menarik dan juga canggih, drone ini juga sangat membantu dalam menyelesaikan dan meringankan tugas para petani, yaitu seperti dalam proses penyiraman serta pemupukan dan lain sebagainya. Terdapat hal-hal atau poin yang perlu diperhatikan dalam aspek ekonomi dan regulasi drone pertanian. Di antaranya yaitu yang pertama, induksi drone memerlukan investasi modal oleh petani. Yang kedua yaitu hilangnya pekerjaan dan penciptaan akibat drone pertanian. Yang ketiga yaitu drone pertanian di berbagai daerah agraria, yaitu dalam aspek ekonominya. Serta yang keempat yaitu aspek peraturan penggunaan drone dalam pertanian. Selanjutnya yaitu pada bab 10, yaitu mengenai drone dalam pertanian, ringkasan dan kursus masa depan. Nah, drone dalam pertanian bertugas memberikan makanan kepada manusia, baik itu dalam bentuk biji-bijian, buah-buahan, dan lain sebagainya, dengan efisiensi, energi, dan ekonomi yang lebih baik. Mereka atau drone dapat mengurangi sedikit gangguan terhadap parameter lingkungan sekitar, di mana faktanya drone pertanian mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, terutama ketika petani menggunakannya selama prosedur pertanian presisi. Nah, adapun secara historis kita sekarang berada dalam periode ketika drone bermigrasi dari barak atau gudang militer ke lahan pertanian. Hal ini merupakan hal yang cukup menarik dan bagus bagi para petani. Mereka atau drone terbang di ketinggian yang rendah melintasi ladang-ladang dalam melakukan pekerjaan atau prosesnya, yaitu baik seperti penyiraman, pemupukan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu para petani dalam menyelesaikan kegiatan pertanian ataupun peternakan. Nah, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan mengenai drone dalam pertanian kursus masa depan. Di antaranya yaitu yang pertama, teknologi militer ke pertanian, yaitu transisi lancar dari drone ke pengejaran yang damai. Yang kedua yaitu drone dalam produksi tanaman pertanian. Yang ketiga yaitu drone dan perlindungan tanaman. Yang keempat yaitu drone pertanian dan aspek ekonominya.
itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.